Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club. Konsep sukses bagi setiap anak muda tentu berbeda. Dulu anak muda ketika selesai sekolah punya profesi dan tempat kerja impian tentunya. Nah, anak muda hari ini adalah generasi yang unik, dinamis, adaptif, namun juga challenging. Mayoritas dari anak muda hari ini memilih untuk menjadi pengusaha dan mendirikan startup. Ketimbang pekerja atau bekerja di pemerintahan atau di lembaga nirlaba. Prosentase ini di masa depan tentu akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan industri. Mengapa startup menjadi bisnis yang begitu diminati anak muda? Ruang lahirnya ide, gagasan, visi, ekspresi, koneksi hingga konsep yang trendy menjadi faktor anak muda tertarik mendirikan dan bekerja di startup. Baik, ini startup. Kalau bicara masalah startup, orang kalau anak muda sekarang pasti ditanya mau kerja di mana, mau menjadi seorang startup. Prof? Menjadi seorang teknopreneur atau bekerja di sana. Ya, tentu saja ini karena kehidupan semuanya sedang berpindah ke sana. Semua berpindah ke dunia online, dunia digital. Ya, misalnya saja dunia kesehatan pindah ke sana, belanja pindah ke sana, banking pindah ke sana. Semuanya pindah ke sana, pendidikan pindah ke sana. Jadi saya kira itu adalah sesuatu yang wajar karena kehidupan berpindah ke sana. Bahkan yang offline pun sedang menghadapi tantangan. Hari ini misalnya kantor cabang bank mungkin akan banyak ditutup. Tapi di lain pihak itu ada online banking tumbuh terus ya. Jadi saya kira karena dunianya memang sedang di sana. Itu pertama. Yang kedua, memang tidak membutuhkan banyak modal untuk mendevelop atau mengembangkan gagasan inti di awal dari bisnis ini. Tapi kalau mereka berhasil dan kelihatan ada tanda-tandanya, kemudian investor masuk. Jadi mereka bukan dengan perbankan. Perbankan memikirkan resiko. Kalau kelompok itu yang namanya venture capitalist itu, mereka malah senang begitu, dia invest, tapi mereka sebarkan resikonya di beberapa venture. Satu jadi, wah sama-sama senang lah begitu kurang lebih. Ya. Nah, Prof, ini saya ada data terkait dengan survei World Economic Forum terhadap 56.000 anak muda berusia 15 hingga 35 tahun di kawasan ASEAN menunjukkan keinginan yang kuat untuk bekerja di sektor teknologi. Sebanyak 33% responden ingin bekerja untuk perusahaan rintisan atau startup dan mendirikan startup di masa depan. Angka tersebut berarti menunjukkan sekitar 2% dibandingkan jumlah responden yang bekerja saat ini yang mencapai 31%. Ini memang terbukti bukan hanya di Indonesia ya, tapi ini melanda seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan ada data lain, Vita, bahwa sekarang ini Indonesia nomor 5 di dunia dalam menghasilkan startup. Ya. Walaupun jarak nomor 1 dengan nomor 2-nya jauh sekali. Nomor 1 Amerika Serikat karena mereka punya Silicon Valley dan industri penopangnya. Bahkan kampus-kampus yang kelas utama ya, yang mengembangkan teknologi, matematika dan sebagainya, jadi cukup kuat. Jadi Amerika Serikat itu ada 82.000 startup. Kemudian nomor 2 India sekitar 10 ribuan. Nah, Indonesia itu nomor 5 setelah Inggris, Kanada. Nomor 5 itu adalah sekitar 2 ribuan, sudah menghasilkan 2.200 startup. Jadi mereka termasuk di antaranya. Oke, bicara masalah startup nih, Efiseri. Anda juga mendapatkan suntikan dana dari banyak investor. Saya agak amazed terhadap itu ya, dan banyak sekali investor yang tertarik dengan produknya Krishna ini. Bisa diceritakan prosesnya tidak untuk meyakinkan? Biasanya kan ada proses untuk meyakinkan para investor untuk mau begitu berinvest di teknologi yang Anda ciptakan, Krishna. Iya, jadi kalau tadi ya untuk menarik investor, yang pertama secara market size itu memang harus besar tadi secara industrinya kan. Tadi Indonesia merupakan negara kedua terbesar untuk di perikanan gitu kan, produsen. Kemudian kalau dari e-fishery sendiri kita mencoba untuk membangun sebuah ekosistemnya secara end to end. Jadi nggak hanya alat untuk mengefisiensikan atau meningkatkan produktivitas budidayanya, tapi kita juga bantu mereka untuk mendapatkan pendanaannya. Kalau kita dapat dengan mudah mendapatkan pay later gitu kan ya, kita kasih ke mereka kabayan, kasih bayar nanti untuk membeli pakannya gitu kan ya. Jadi inputnya kita bisa bantu mereka untuk dapetin pakan yang lebih murah karena akses informasinya kita buka, proses budidayanya kita efisiensikan, kemudian marketnya, ikannya kita juga bantu jualkan
ke end customer-nya. Sehingga end-to-end ekosistem ini yang coba kita bangun dan bisa meningkatkan industri perikanan itu sendiri. Dan ya tadi dengan teknologi kita bisa membuat semuanya bisa jauh lebih streamline. Oke, tadi sudah menyinggung masalah modal. Ada modal awal atau modal pribadi yang dikeluarkan cukup besar? Atau masih minta supply dari orang tua dulu di awal? Oh iya, jadi kalau di awal ya tadi karena saya sama co-founder eFishery waktu itu karena kita berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan dari orang kaya. Jadi ya kita waktu bisnis sebelum lulus emang udah membuat bisnis tadi ya. Jadi, itu yang berenam tadi? Iya itu awal, Itu awalnya. Terus kemudian ya itu bubar, akhirnya join sama Gibran untuk bikin eFishery. Jadi ya awalnya kita start dari lomba dulu karena nggak punya duit sama sekali. Jadi kita juara di Indonesia sampai juara global di dunia di Belanda waktu itu. Jadi di sana udah dapat cukup modal untuk ya tadi bikin prototipe feedernya gitu kan ya. Kita mulai bikin produksinya, line Jadi produksinya modalnya dari juara-juara itu tadi kejuaraan. Iya, di awalnya. Dapat award di situ digunakan sebagai modal. Iya benar. Jadi Ya, di kemudian sana, datang angel di situ, angel investor. Jadi setelah juara dunia tadi di Belanda, kemudian tahun 2016 kita masuk investor pre-series E, kemudian ya terakhir kemarin 2020 masuk series B. Oke, Krisna. Kalau Arif, apakah dari orang tua lebih dulu membantu di awal? Tidak ada salahnya sebenarnya, begitu. Kalau kita dulu founder kita ada banyak, kita ada 18. 18? Jadi 18 founders ya. Semuanya suka game dan di awal sih kita patungan bareng sih. Jadi kita waktu itu patungan 130 juta. Patungan 130 juta. Cuma di awal founder kita tuh backgroundnya setengahnya teknis, setengahnya art. Jadi kita nggak ada orang bisnis. Jadi di awal-awal kita berpikir kalau bikin bisnis itu harus punya kantor yang keren. Jadi akhirnya kita sewa rumah harga 100 jutaan, duitnya habis. Akhirnya kita cuma gaji diri 50 ribu waktu itu per bulan. 50 ribu. Jadi benar-benar modal itu dari patungan bersama. Lisa, apakah ada modal dari family, orang tua di situ? Di awal? Ya, karena kita mulai juga sudah lumayan lama ya. Dari awal mulai usaha sebenarnya kita pakai sisihkan gaji. Jadi kita mulai dari ruang bengkel yang 2x2 ruangannya, employee-nya hanya berdua. Mereka kerjanya gambar dan menjahit di belakang. Nah, seiring berjalannya waktu kita melihat ada opportunity di sana. Dari situlah baru kita menawarkan kepada keluarga, mau nggak untuk invest, dan mereka juga ternyata mau invest untuk beberapa, akhirnya bergulung. Hitungannya tetap invest ya, Prof ya. Menarik, menarik. Keluarga aja ada hitung-hitungannya untuk invest ya, tidak sekedar minta ya. Dan pada waktu menikah itu pun ada modal keluarga besar yang ikut menyumbang begitu ya. Begitu ya kurang lebih kan? Kira-kira begitulah. Baik, kita sambung lagi dengan visi dan misi mereka dan mimpi mereka yang belum tercapai di segmen terakhir. Kita break terlebih dahulu, Prof. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami.